saudara semuanya, sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah terlebih dahulu firman Tuhan menyapa kita. Namun sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 42 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita tidak terlepas dari merasakan, menikmati warna-warni kehidupan. Apakah itu sukacita atau apakah itu hal-hal yang membuat kita murung karena kita berbeban berat di dalam hidup kita. Kita semua sebagai anak Tuhan tentu menyadari bahwa memang kehidupan ini penuh dengan warna-warni. Kita tidak selalu berharap agar hidup kita terus disertai dengan sukacita secara terus-menerus. Karena hal itu juga menjadi tidak baik bagi kita. Mungkin kita akan lupa untuk berdoa, mungkin kita lupa untuk meminta penguatan dari Tuhan, dan sebagainya. Sebaliknya, apabila kita terus-menerus dirundung duka, juga itu sesuatu yang tidak baik juga. Karena tentu kita akan menjadi sukar untuk mengatakan terima kasih Tuhan karena aku terbebas dari kesulitan yang kualami. Jadi apakah kita dalam keadaan sukacita atau apakah kita dalam keadaan dirundung oleh duka? Mari kita katakan bahwa Tuhan ada maksud di dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikian dengan firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Mazmur 42 ayat 7, di mana pemazmur mengatakan, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, benar apabila kita menghadapi banyak penderitaan, apabila kita menghadapi banyak persoalan, beban berat, mungkin juga boleh karena persoalan yang berganti-ganti di dalam hidup kita. Satu persoalan selesai, tetapi persoalan yang lain datang lagi. Selesai 2 persoalan, 3 persoalan datang lagi. Tentu persoalan sering sekali menjadi momok yang menakutkan di dalam hidup kita. Kenapa saya katakan menjadi momok yang menakutkan di dalam hidup kita? Karena melalui persoalan-persoalan hidup kita bisa merasa tertekan. Bahkan kadang-kadang bisa membuat seseorang menjadi patah hati, menjadi putus asa oleh karena persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam hidupnya. Dan terlebih di zaman yang semakin maju ini, di mana antara kebutuhan dan pendapatan, antara keinginan dan jawaban,
sering sekali tidak sebanding, tidak seimbang. Misalnya saja di zaman yang maju ini banyak hal-hal yang menjadi kebutuhan di dalam hidup kita, sementara kita tidak dapat memenuhinya. Baik dari segi kesehatan, kita membutuhkan kesehatan yang prima agar kita dapat melakukan banyak kegiatan di dalam hidup kita. Tetapi untuk memperoleh kesehatan yang prima itu, kita membutuhkan biaya yang berat. Demikian juga di zaman yang maju sekarang ini, di mana anak-anak kita dapat mengerti, memahami bahwa kalau hanya mereka lulus dari bangku sekolah SMA, mungkin kita akan mengatakan bagaimana tentang masa depan mereka, bagaimana tentang pekerjaan yang akan mereka terima kelak. Kita akan berpikir banyak hal tentang itu. Padahal di satu sisi kita sebagai orang tua mungkin tidak dapat memenuhi hal tersebut. Karena itu di zaman yang semakin maju, persoalan juga semakin banyak. Bagaimana kita dapat mengatasi semua itu? Sementara persoalan-persoalan itu juga membuat jiwa kita tertekan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman pada pagi hari ini menyapa kita, mengajari kita di dalam segala persoalan-persoalan yang kita hadapi yang dapat membuat jiwa kita tertekan. Ada satu pribadi yang patut kita datangi. Ada satu pribadi yang dapat menjadi sandaran hidup kita, yaitu Tuhan Allah kita. Tuhan Allah yang hidup dapat menolong kita, dapat melepaskan kita dari berbagai persoalan yang kita hadapi. Asalkan kita menyerahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh, kita berpasrah diri kepadanya dan memberikan tempat luang agar Dia memenuhi hati kita. Setiap pekerjaan yang kita lakukan pun kita akan dipimpin oleh Dia. Siapakah Dia? Dia adalah Tuhan Allah kita, Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana besarnya kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Di dalam keberdosaan kita, di dalam ketidakberdayaan kita, Dia menolong kita, Dia memampukan kita. Dimanapun kita pada saat hari ini, mari datang kepada Tuhan Yesus. Karena Dia selalu siap mendengarkan keluh kesah kita, Dia selalu siap untuk menolong kita. Tuhan memberkati kita semuanya dan jadikan Dia tempat gunung batumu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Sungguh di dalam kehidupan kami banyak persoalan yang menjadi beban berat bagi hidup kami. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini menyapa kami agar kami datang kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang mengerti akan persoalan hidup kami dan yang mau menolong kami atas semua beban berat yang kami hadapi. Mampukan kami Tuhan agar kami selalu berseru-seru kepadanya dan menjadikan Dia Tuhan bagi kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sampai bertemu di lain waktu, saudara-saudara semuanya. Tuhan memberkati.